buku saya pinjam gratis gitu. Oke, iya benar. Karena lumayan ya kalau beli buku mahal cuy. 97,5 FM berani untuk beda players. Anda masih ke perpus nggak sih? Beberapa hari yang lalu kan juga diperingati sebagai Hari Perpustakaan Nasional ya coy. Kalau gue jujur, udah lama nggak ke perpus, itu 2017 deh. Itu pun ngurusin skripsi ya. Tapi kalau baca buku sih terakhir kalau saya 2 bulan yang lalu. Itu bukunya dari Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan Players. Tapi pagi ini di Plug and Play kita akan ngobrol juga sama teman-teman dari Giat Baca Palembang. Udah ada di studio ini, ada Septian Anggari, founder Giat Baca, dan juga Cindy Fauzia, ketua divisi PR Giat Baca. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nih, kalau dari Giat Baca sendiri, ya kan, yang Rini lihat tuh, Rini cek di Instagram @giatbaca Palembang ya, @giatbaca.id itu selain sharing buku, ada juga ya kayak Giat ngedonasiin buku gitu. Di Giat Baca selain kita ngadain kegiatan seperti benda buku, kita juga open donasi nih Kak. Oke. Yang selanjutnya nanti bakal kita donasiin kembali ke kayak seperti rumah baca atau tempat-tempat yang membutuhkan lah. Oke, jadi selain sharing gitu ya, juga ada donasi buku juga untuk teman-teman yang memang perlu dibantu gitu ya? Ya benar Kak. Oke, nah awalnya dulu triggernya gitu. Awalnya kenapa sih akhirnya bikin Giat Baca di Palembang? Sebenarnya waktu itu kita lagi ngobrol pas SMA. Yes. Lo satu SMA? Iya. Oh. Terus? Jadi waktu itu kita sering bareng-bareng tuh baca buku Oke. berempat. Jadi pencetus Giat Baca tuh ada 4 orang. Oke. Jadi ada Jasmine, ada Kania, ada Kak Septian sama Cindy. Oke. Nah terus pas kuliah kita tuh jarang ketemu. Jadi Septian tuh mikir kan gimana sih caranya biar kita tuh bisa saling kumpul lagi. Terus bisa gimana buat kumpul-kumpul gitu ya, sharing ya. Sharing lagi Terus gitu. ketemu lah sebenarnya ya. Terus jadi dia pikir buat kita gimana kalau kita buat komunitas Giat Baca. Dulu ada namanya nggak gengnya SMA? 5 elang. Kenapa nih 5 elang? Pada bisa terbang semua tuh. Jadi kita kemana-mana pas SMA tuh selalu berlima gitu, 2 cowok sama 3 cewek. Oh, nama gengnya 5 elang. Ada logonya nggak? Oh, awalnya karena pengen ketemu temen-temen gitu. Oke nih, gimana sih kita biar tetap bisa kumpul, punya hobi yang sama, baca. Akhirnya bikinlah Giat Baca ID ya kan. Nah, kalau awalnya terbentuknya itu tahun berapa sih? Kalau awal terbentuk itu di Juli 2021, 1 Juli 2021. Oke, ini berarti mau jalan 2 tahun ya? Ya. Bentar lagi dong nih. Iya. Juli nanti 2 tahun. 2 tahun. Sekarang anggotanya udah berapa sih? Kalau kita kan sebenarnya bukannya secara nasional ya, Indonesia. Tapi untuk kepengurusan inti dia ada 20 orang. Oke. Tapi ketika kita ngadain event-event, biasanya kita tuh ngajak ada namanya volunteer. Nah itu lumayan banyak. Karena kita selalu buka di setiap event. Misalkan ada reading challenge atau beda buku. Reading challenge gitu ya. Terus? Biasanya banyak tuh yang bergabung, bisa sampai ratusan juga yang ikut ya. Karena antusias teman-teman tuh ternyata oke banget ya. Tapi kalau ternyata Giat Baca ID ini dia ada pusatnya. Enggak. Nah itu makanya sebenarnya Giat Baca ini kan memang secara Indonesia, kita fokus kita kan untuk masyarakat Indonesia. Yes. Meskipun memang domisili base-nya di sini Palembang ya. Gitu sih. Oke. Jadi ibaratnya anggotanya sekarang pengurus ada 20 orang. Pengurus intinya ya. Tapi kalau misalnya mau gabung ya udah gabung aja gitu boleh. Atau kalau misalnya ada event baru nanti buka volunteer gitu-gitu ya. Tapi awal-awal dulu teman-teman tuh suka baca gimana sih ceritanya? Kok suka baca gitu? Nah, emang kita kan
4 ya. Satu itu emang agak nggak suka baca. Ada satu teman kita yang 5 lang tadi. Satu yang nggak suka baca. Tapi keempat ini kita suka baca. Biasanya kita SMA itu kita sering baca-baca novel gitu ya. Baca-baca novel. Kita sering ke perpus nongkrong untuk baca toko buku. Ya, ke toko buku. Nah, kita kan saat baca itu kan biasanya suka saling pinjam gitu ya. Sharing. Ya, sharing, saling pinjam buku. Nah, mungkin ini juga yang melatar belakangi kenapa kita diriin giat baca, karena aku mikirnya gini Kak, kalau misalkan kita semakin banyak teman yang kita gabung, misalnya kita kumpulin gitu kan, jadi akhirnya banyak ada circle gitu untuk kita bisa sharing, terus bisa pinjem buku, saling pinjam gratis gitu. Iya benar. Karena lumayan ya kalau beli buku mahal cuy. Semakin banyak teman kan, semakin banyak kita bisa saling pinjam buku. Benar. Gitu. Jadi ibaratnya bukunya bisa muter gitu ya. Nggak habis di kitanya. 7,5 FM berani untuk beda. Hari ini masih ngobrol sama teman-teman dari Giat Baca. Ada Tian dan juga ada Cindy. Selamat pagi ya. Yeay, semangat. Tadi udah share ya kan beberapa mengenai kegiatan, aktivitas dari Giat Baca. Terus juga udah mau OTW 2 tahun juga ya kan. Ada beberapa kompetisi kayak reading challenge dan lain-lain juga ya kan. Kalau beli buku tuh kan, kalau beli buku nih ya lumayan mahal kayak kita spill di depan tadi tuh. Kalau dari teman-teman ada giat tuker-tuker buku juga ya berarti? Ya, kayak yang aku bilang awal tadi kan, awal mula tuh tergerak dari itu juga biar kita bisa saling pinjam buku. Memang ada program untuk Giat Baca untuk kita bisa saling tukeran buku gitu. Ada programnya? Iya. Oke, namanya apa? Gak ada nama khusus sih, tapi langsung aja gitu. Lu ada buku ini enggak sih? Ya, gitu ya. Gue ada, jadi saling ini. Jadi saling pinjam. Ya. Lumayan. Habis sharing session gitu. Iya. Oke, biasanya habis sharing gitu, baru ngobrol. Ada buku apa nih? Karena kita kan ada program bedah buku tuh Kak ya. Oh iya, itu seperti apa bedah buku itu? Itu untuk internal, jadi kita buku masing-masing kita baca, nanti saat internal ngumpul kita review. Nah itu kan biasanya dari hasil kita review ada teman-teman yang tertarik. Gue mau pinjem dong buku yang lo review tadi. Nah disitulah kita saling tukeran pinjam buku kita. Oke, tuker-tukeran ya. Nah kalau genre buku gitu kan macam-macam ya. Itu biar tahu kalau isinya tuh bagus gimana sih? Lo ada nggak tipsnya? Kalau aku lihat dari hasil review Bookstagram dari influencer gitu biasanya bagus sih. Itu salah satu pertimbangan ya? Yang mereka review dong. Kalau gimana? Jadi aku lihat dulu yang di review oleh para influencer buku. Terus baca dari belakangnya tuh kan ada sinopsis. Ya, sinopsis singkat dari isi bukunya. Oke. Nah kalau Cindy ada nggak? Sama sih. Kalau dari aku biasanya dari influencer buku gitu kan, biasanya nge-influence kita buat baca buku ini nih yang bagus gitu. Di TikTok biasanya banyak. Iya benar. Iya banyak itu konten-kontennya ya. Tapi kalau dari teman-teman, misalnya mau daftar nih ikutan gitu buat baca dulu gitu ya, kumpul barengan sama Giat Baca, itu gimana caranya? Mungkin bisa langsung aja DM ke Instagram kita ya. Atau hubungin aku juga bisa. Nah di sana kan ada link di bio kan ada. Silakan diklik di situ, nanti akan langsung menuju ke WA ada. Oh oke. Diklik aja ya. Yes, ada link tree di situ, bisa dicek ya kan. Ada WhatsApp-nya, di WhatsApp aja. Ini mau gabung nih gimana caranya gitu. Biasanya kalau gabung kalau misalnya ngumpul itu berapa bulan sekali? Sebulan sekali biasanya di kafe gitu. Oh di kafe-kafe gitu, atau piknik-piknik gitu juga nggak? Iya, di museum. Oh museum biasa. Itu bikin apa? Itu kan untuk misalnya kita bedah buku kan sebulan sekali, kita kan sekaligus bedah. Biasanya kita sering di museum sekalian piknik. Jadi keliling-keliling dulu nih tur ngelihat museum, isi dari museum, sekaligus mempelajari sejarah. Nah setelah itu nanti kita ngumpul duduk piknik baru deh bedah buku. Baru bedah buku. Tapi selama lo baca gitu ya, lo suka baca, apa sih manfaat yang lo rasain gitu?
Kayak impactnya tuh ke kehidupan sehari-hari apa? Banyak Apa banyak banget tuh. Nah, salah satunya ini dari buku How to Win Friends and Influence People. Itu menurut aku buku yang paling aku recommended banget sih. Kenapa tuh? Karena buku itu tuh sebenarnya ngajarin kita cara berkomunikasi ke orang gitu. Bagaimana cara kita bertemu dengan klien, bagaimana cara kita menarik, mempengaruhi orang agar mau mengikuti kita gitu. Iya. Jadi ada beberapa hal yang diajarkan oleh buku itu sesimpel kayak kita jangan lupa kalau bertemu dengan orang tuh sebut namanya gitu. Karena di buku itu ada kutipan dia bilang kata-kata yang paling indah yang ingin didengar oleh seorang adalah namanya sendiri. Nah, sesimpel itu. Jadi kedua, kasih simpati yang ini yang mereka sukai. Misalnya kan sesuatu yang mereka sukai, nah itu dipuji. Kayak hal-hal sekecil itu sih yang ternyata impactnya tuh sangat besar untuk kehidupan kita. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut lo ya, itu yang. Kalau Cindy gimana, Cindy? Ada nggak? Kalau aku sih dari baca buku tuh aku ngerasa kayak lagi self love gitu. Oh ya. Dari baca buku tuh aku bisa lebih menghargai waktu dengan diri sendiri, terus dengan sesuatu yang bermanfaat. Terus aku bisa juga berpikir kritis. Jadi ngelihat dunia tuh nggak cuma hitam putih, yes or no. Wah, gitu. Keren banget. Jadi nambah wawasan juga. Terus bisa nambah kepercayaan diri kita dengan baca buku self improvement. Gitu sih. Lo ngerasanya kalau pas baca buku tuh gimana sih, kayak bebas gitu nggak sih? Iya, jendela dunia kata orang itu kan. Yang lo rasain itu tuh pada saat lo baca buku, kayak lo bisa kemana-mana gitu. Rasanya aduh jadi diri gue sendiri gitu. Gitu nggak sih ngerasanya? Iya, apalagi kalau baca novel gitu kan, kita bisa ngebayangin sendiri tuh adegan per adegannya. Oh iya. Bisa buat point of view sendiri. Iya gitu. Benar. Wow. Terima kasih loh sudah ngobrol. Tapi next ada project apa nih dari Giat Baca? Yang paling deket sih kita mau audiensi terus salurin buku ke salah satu universitas di Palembang ya. Oke. Terus kita mau mungkin bakal adain reading challenge part 2. Jadi lagi nyari sponsor juga. Nah, bisa dicek aja di Instagramnya @giatbacaid. Nah, kalau misalnya mau ikutan atau mau donasi buku bisa langsung di DM aja ya. Oke, atau dan klik link tree yang ada di bio Instagram @giatbaca gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah ngobrol pagi ini. Sehat-sehat terus. Good luck untuk proyek kedepannya ya. Dadah.